Namanya Maria Ulfa. Di zaman ketika perempuan diharapkan diam, dia memilih berbicara. Di masa ketika dunia perempuan terbatas pada rumah, dia menyeberangi lautan untuk mencari ilmu. Ini adalah kisah seorang pelopor, seorang pejuang dan pahlawan sejati bangsa. Dia adalah seorang perempuan yang terjebak di antara dua dunia. Salah satunya adalah dunia tradisi dan aristokrasi tempat dia dilahirkan. Yang lainnya adalah dunia baru ide-ide modern, keadilan, dan kemerdekaan yang dia perjuangkan dengan gigih untuk dibangun. Hidupnya adalah bukti bahwa keberanian satu orang benar-benar dapat mengubah arah sejarah bagi banyak orang. Dia menghadapi rintangan yang akan menghentikan kebanyakan orang, tetapi dia tidak pernah menyerah. Tantangan yang dia hadapi sangat besar. Bayangkan menjadi seorang wanita muda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Aturannya ketat, ditetapkan oleh kekuatan kolonial dan tradisi lokal yang kaku. Bagi wanita, jalannya bahkan lebih sempit. Pendidikan adalah kemewahan, dan karier hampir tidak terpikirkan. Namun Maria Ulfa berani bermimpi melampaui batasan-batasan ini. Dia melihat ketidakadilan di sekitarnya, terutama terhadap wanita yang tidak memiliki suara dan perlindungan hukum. Pengamatan ini menyulut api dalam dirinya, tekad untuk tidak hanya menyaksikan perubahan tetapi menjadi kekuatan yang mendorongnya. Perjalanannya bukan hanya tentang ambisi pribadi, itu adalah misi untuk bangsanya. Dia berjalan di jalan yang seringkali sepi. Menjadi pelopor berarti Anda seringkali yang pertama, dan menjadi yang pertama berarti tidak ada jejak kaki untuk diikuti. Dia harus membuka jalannya sendiri melalui hutan prasangka dan ekspektasi rendah. Orang-orang mempertanyakan pilihannya. Mereka bertanya-tanya mengapa seorang wanita bangsawan ingin bekerja begitu keras, belajar hukum untuk berjuang di ruang sidang. Tetapi visi Maria Ulfa jelas. Dia memahami bahwa kemerdekaan sejati bagi Indonesia bukan hanya tentang kebebasan politik dari Belanda. Itu juga tentang kebebasan sosial bagi rakyatnya sendiri, terutama para wanita yang merupakan tulang punggung bangsa. Kisah dia lebih dari sekadar catatan sejarah. Ini adalah sumber inspirasi kuat yang terasa relevan bahkan hari ini, pada tanggal 19 Juli 2025 ini. Ini mengingatkan kita bahwa hambatan dimaksudkan untuk dipecahkan. Ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang dan kecerdasan bisa menjadi kombinasi yang kuat untuk menciptakan perubahan nyata. Kehidupan Maria Ulfa menunjukkan bahwa latar belakang seseorang tidak harus menentukan takdir seseorang. Dia menggunakan posisi istimewanya bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi sebagai platform untuk mengangkat orang lain. Dia adalah jembatan antara yang lama dan yang baru, antara tradisi dan kemajuan, membuktikan bahwa seorang wanita bisa menghormati akarnya sambil meraih bintang. Maria Ulfa lahir di dunia bangsawan Banten. Ayahnya Raden Adipati Arya Djajadiningrat adalah bupati Serang yang progresif. Dia percaya pada kekuatan pendidikan, pandangan yang langka bagi seorang pria dengan kedudukannya saat itu. Sejak usia muda, Maria dikelilingi oleh diskusi tentang politik dan kemajuan. Tidak seperti kebanyakan gadis seusianya yang dipersiapkan untuk menikah, Maria didorong untuk membaca dan berpikir kritis. Rumahnya bukanlah sangkar tradisi, melainkan jendela menuju dunia yang lebih luas. Didikan unik ini menanamkan benih pemberontakan yang tenang di dalam dirinya. Dia melihat bahwa dia diberi kesempatan yang tidak dimiliki kebanyakan wanita, dan dia merasa bertanggung jawab untuk menggunakannya. Kepercayaan ayahnya pada pendidikan adalah hadiah. Dia mengirim Maria ke sekolah-sekolah Belanda terbaik yang tersedia di Hindia Belanda. Keputusan ini sangat tidak konvensional. Itu membedakannya dari teman-temannya dan memperkenalkannya pada ide-ide Barat tentang kesetaraan, keadilan, dan hak-hak individu. Meskipun dia belajar tentang budaya dan bahasa Belanda, dia tidak pernah melupakan identitasnya sendiri. Sebaliknya, pendidikan ganda ini membuatnya lebih sadar akan ketidaksetaraan sistem kolonial. Dia melihat bagaimana bangsanya sendiri diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 di tanah mereka sendiri. Pengalaman langsung ketidakadilan ini memicu keinginannya untuk melakukan sesuatu yang berarti, untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adil. Keputusan untuk mengejar pendidikan tinggi, terutama di bidang hukum, adalah langkah radikal. Itu adalah bidang yang sepenuhnya didominasi oleh laki-laki, terutama laki-laki Belanda. Tetapi Maria tidak mudah diintimidasi. Dia telah melihat bagaimana hukum sering digunakan untuk melawan yang lemah dan miskin,
terutama wanita yang terjebak dalam pernikahan yang tidak adil atau tidak memiliki apa-apa setelah perceraian. Dia percaya bahwa untuk mengubah sistem, dia harus memahaminya dari dalam. Dia memilih hukum bukan sebagai karier tetapi sebagai senjata. Itu adalah alat yang akan dia gunakan untuk membela yang tidak berdaya dan untuk memperjuangkan hak-hak sesama wanita Indonesia. Dukungan keluarganya, meskipun tidak biasa, memberinya fondasi yang dia butuhkan untuk mengambil lompatan berani ini. Periode awal hidupnya ini sangat penting. Itu membentuk orang seperti apa dia nantinya. Latar belakang aristokratnya memberinya kepercayaan diri, sementara pendidikan modernnya memberinya alat untuk menantang status quo. Dia tidak memberontak melawan keluarganya, tetapi melawan sistem yang membatasi zamannya. Dia didorong oleh rasa keadilan yang mendalam yang dipupuk di rumah masa kecilnya. Gadis muda dari Banten itu perlahan tapi pasti berubah menjadi pemimpin masa depan. Seseorang yang memahami bahwa perubahan nyata dimulai dengan keberanian untuk menjadi berbeda dan keyakinan untuk memperjuangkan apa yang benar. Tidak peduli seberapa sulit jalannya. Pada tahun 1924, Maria Ulfah melakukan perjalanan penting. Dia menempuh ribuan mil dari rumahnya di Indonesia ke Belanda. Tujuannya adalah Universitas Leiden, salah satu pusat pembelajaran paling bergengsi di Eropa. Ini lebih dari sekadar perjalanan untuk pendidikan. Itu adalah tindakan keberanian yang menantang. Dia memasuki dunia yang didominasi oleh orang kulit putih dan laki-laki. Dia bertekad untuk belajar hukum, subjek yang dianggap sangat tidak cocok untuk seorang wanita, apalagi wanita dari negara jajahan. Kehadirannya di Aula Suci Leiden adalah revolusi yang tenang itu sendiri. Sebuah pernyataan bahwa wanita Indonesia mampu dan pantas mendapatkan pendidikan tingkat tertinggi. Hidup di Belanda tidak mudah. Dia menghadapi kesepian dan sengatan halus prasangka. Dia harus bekerja lebih keras dari teman-temannya untuk membuktikan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dia pantas. Tetapi Maria tangguh. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk studinya, menguasai kompleksitas hukum Eropa. Selama di Leiden, dia juga terlibat aktif dengan perkumpulan mahasiswa Indonesia, Perhimpunan Indonesia. Di sini, dia bertemu para pemimpin gerakan kemerdekaan masa depan lainnya, seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Persahabatan ini mempertajam kesadaran politiknya dan memperkuat komitmennya terhadap perjuangan Indonesia merdeka. Dia tidak hanya belajar hukum, dia sedang mempersiapkan revolusi. Perjuangannya berlipat ganda. Di satu sisi, dia harus unggul dalam lingkungan akademik yang menuntut. Di sisi lain, dia harus menavigasi identitasnya sebagai nasionalis Indonesia di jantung kekaisaran kolonial. Dia menggunakan pengetahuan hukumnya untuk menganalisis ketidakadilan pemerintahan Belanda. Dia memahami bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilakukan di banyak lini, termasuk lini hukum. Waktunya di Leiden mengubahnya dari seorang mahasiswa menjadi seorang ahli strategi. Dia belajar bagaimana menggunakan alat penguasa, hukum, untuk membongkar rumah penguasa. Periode ini sangat penting dalam membentuknya menjadi pikiran hukum yang tajam dan penuh kasih yang sangat dibutuhkan Indonesia. Pada tahun 1933, Maria Ulfah mencapai tujuannya. Dia lulus dari Universitas Leiden dengan gelar sarjana hukum, mendapatkan gelar Meister in de Rechten. Dia menjadi wanita Indonesia pertama yang pernah mencapai ini. Itu adalah pencapaian bersejarah. Kemenangan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua wanita Indonesia. Itu mengirimkan pesan kuat kembali ke tanah air, batasan bisa dihancurkan. Perjalanannya melintasi lautan telah berhasil. Dia sekarang dipersenjatai dengan pengetahuan, jaringan, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk kembali ke tanah airnya, dan memulai pekerjaan nyata memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Sekembalinya ke Indonesia dengan gelar sarjana hukum yang bergengsi, Maria Ulfah dihadapkan pada pilihan penting. Pemerintah kolonial Belanda, yang mengakui bakatnya, menawarinya posisi bergaji tinggi dan berkuasa dalam sistem hukum mereka. Menerimanya berarti kehidupan yang nyaman dan berpengaruh. Namun, bagi Maria, ini adalah tawaran yang mustahil. Bagaimana dia bisa bekerja untuk sistem yang menindas rakyatnya? Hati dan prinsipnya menuntunnya untuk menolak tawaran itu. Keputusan ini merupakan pernyataan kuat tentang kesetiaannya. Dia memilih rakyatnya daripada keuntungan pribadi, solidaritas daripada status. Jalannya akan lebih sulit, tetapi itu akan menjadi jalannya sendiri. Alih-alih kantor pemerintahan yang nyaman,
Maria memilih untuk bekerja di tingkat akar rumput. Dia mulai dengan mengajar, berbagi pengetahuannya dengan generasi muda, dan membantu membangun kader-kader terpelajar Indonesia. Lebih penting lagi, dia membuka klinik bantuan hukum tidak resmi. Dia menawarkan layanannya, seringkali gratis, kepada mereka yang paling membutuhkannya, orang miskin, orang terpinggirkan, dan terutama wanita. Dia mendengarkan kisah-kisah mereka tentang perceraian yang tidak adil, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya hak milik. Di ruang sidang dan dalam konsultasi pribadi, dia menjadi suara mereka, advokat mereka, dan juara mereka. Dia menggunakan pelatihan hukumnya yang canggih untuk memperjuangkan pertempuran pribadi kecil yang berdampak besar pada kehidupan individu. Aktivismenya secara alami menariknya ke gerakan wanita yang sedang berkembang. Maria menjadi tokoh kunci dalam Kongres Perempuan Indonesia. Di sini, dia menemukan komunitas wanita yang berpikiran sama, yang juga berjuang untuk perubahan. Dengan keahlian hukumnya, dia sangat berharga. Dia membantu menyusun proposal dan resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan status wanita dalam masyarakat. Dia berargumen dengan penuh semangat untuk reformasi hukum perkawinan, mengadvokasi peraturan yang akan melindungi hak-hak wanita dalam perkawinan dan perceraian. Dia bersikeras bahwa perjuangan kemerdekaan nasional harus berjalan seiring dengan perjuangan pembebasan wanita. Salah satunya tidak dapat benar-benar dicapai tanpa yang lain. Periode ini mendefinisikan warisannya sebagai pelayan rakyat. Dia sengaja berpaling dari daya pikat kekuasaan kolonial untuk berdiri bersama rakyat biasa. Pekerjaannya tidak glamor, dan itu tidak memberinya kekayaan. Tetapi itu memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan rasa hormat dari komunitasnya. Dia sedang membangun fondasi masyarakat yang adil dari bawah ke atas, satu kasus hukum dan satu wanita yang diberdayakan pada satu waktu. Pilihannya untuk melayani rakyat adalah cerminan dari karakter sejatinya, membuktikan bahwa pendidikannya bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk kemajuan bangsanya. Meskipun saya memproyeksikan citra kekuatan yang tak tergoyahkan dalam kehidupan publik saya, dunia pribadi saya ditandai oleh rasa sakit yang mendalam dan perjuangan yang sulit. Saya bukan pahlawan super yang terbuat dari batu. Saya adalah manusia yang merasakan kehilangan secara mendalam. Di awal karier saya menikah dengan Raden Soemarno. Tetapi, waktu kami bersama sangat singkat. Kematiannya yang terlalu cepat meninggalkan saya sebagai janda muda, bergumul dengan kehilangan pribadi yang menghancurkan, sambil secara bersamaan memikul beban tanggung jawab profesional saya. Pengalaman duka ini bisa dengan mudah menghancurkan semangat saya, memaksa saya untuk mundur dari dunia aktivisme dan hukum yang menuntut. Tekanan dari masyarakat bagi seorang janda untuk menjalani kehidupan yang tenang dan terpencil sangat besar. Namun, saya memilih jalan yang berbeda. Saya menyalurkan duka saya ke dalam pekerjaan saya dengan intensitas yang lebih besar. Mungkin pengalaman pribadi saya dengan kehilangan membuat saya lebih berempati terhadap penderitaan orang lain. Saya mengerti apa artinya menjadi rentan, menghadapi masa depan yang tidak pasti sendirian. Rasa sakit pribadi ini memicu gairah profesional saya, menjadikan saya pembela yang lebih gigih bagi wanita yang menjadi janda, bercerai, atau ditinggalkan. Saya menolak untuk didefinisikan oleh kesedihan saya, atau untuk menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat terhadap seorang janda. Sebaliknya, saya mengubah tragedi pribadi saya menjadi sumber kekuatan, tekad yang tenang yang membuat pekerjaan advokasi saya sangat otentik dan kuat. Tekanan yang saya hadapi tidak hanya bersifat internal. Sebagai wanita yang sangat terpelajar dan belak-belakan dalam masyarakat yang sangat patriarkal, saya terus-menerus diawasi. Pilihan saya dipertanyakan, dan motif saya sering disalahpahami. Beberapa melihat saya terlalu kebarat-baratan, terlalu radikal, dan terlalu mandiri. Mereka tidak nyaman dengan seorang wanita yang beroperasi dengan sangat percaya diri di bidang hukum dan politik yang didominasi laki-laki. Saya harus menghadapi kritik yang terus-menerus ini dengan anggun dan ketahanan. Saya harus berjuang di dua lini, yang publik untuk reformasi hukum, dan yang pribadi untuk hak saya sendiri, untuk ada sebagaimana saya adanya. Kekuatan batin ini, menurut saya, adalah salah satu aspek paling luar biasa dari karakter saya. Saya berhasil menjaga ketenangan dan fokus pada misi saya, meskipun badai pribadi dan sosial berkecamuk di sekitar saya. Kemampuan saya untuk memisahkan rasa sakit saya dan menggunakannya sebagai bahan bakar
adalah bukti kekuatan mental dan emosional saya yang luar biasa. Ini benar-benar menunjukkan sisi manusiawi dari pahlawan, mengingatkan kita bahwa orang-orang terkuat seringkali adalah mereka yang telah mengalami pertarungan pribadi yang paling sulit. Pencapaian publik saya semakin mengesankan ketika Anda memahami beban pribadi yang saya pikul dengan martabat dan keberanian seperti itu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 mengantarkan era baru yang kacau dan penuh harapan. Saat negara yang baru lahir itu berupaya membentuk pemerintahan pertamanya, Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang mengenal saya dari masa mahasiswa kami di Leiden, membuat keputusan revolusioner. Dia menunjuk saya, Maria Ulfa, sebagai Menteri Sosial dalam kabinet keduanya pada tahun 1946. Ini adalah momen terobosan dalam sejarah Indonesia. Untuk pertama kalinya, seorang wanita diangkat ke jabatan menteri. Ini adalah sinyal kuat, baik di dalam negeri maupun internasional, bahwa Republik Indonesia yang baru berkomitmen pada prinsip kesetaraan. Sebagai Menteri Sosial, saya dilemparkan ke salah satu pekerjaan paling menantang dalam pemerintahan baru, negara dalam kekacauan. Akibat pendudukan Jepang dan perang revolusi yang sedang berlangsung melawan Belanda, telah menciptakan krisis kemanusiaan besar-besaran. Tanggung jawab utama saya adalah mengelola pemulangan dan rehabilitasi ribuan tawanan perang dan interniran, yang dikenal sebagai Romusha dan interniran. Ini adalah orang-orang yang telah sangat menderita. Tugas saya adalah membawa mereka pulang dari seluruh Asia Tenggara, memberi mereka tempat tinggal, makanan, dan perawatan medis, dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat yang juga dalam kekacauan. Saya mengatasi tugas monumental ini dengan perpaduan khas antara kasih sayang dan efisiensi. Saya mendirikan dapur darurat, tempat penampungan sementara, dan program bantuan sosial. Saya bekerja tanpa lelah, berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan sukarelawan untuk mengatasi kebutuhan mendesak para korban perang. Latar belakang hukum saya sangat berharga dalam menavigasi tantangan administrasi dan logistik yang kompleks. Tapi, jujur saja, sentuhan manusiawi saya yang membuat perbedaan nyata. Saya melihat para korban bukan sebagai statistik, tetapi sebagai individu yang telah mengalami trauma yang tak terbayangkan. Pekerjaan saya bukan hanya tentang memberikan bantuan, itu tentang mengembalikan martabat kepada mereka yang telah kehilangan segalanya. Masa jabatan saya sebagai menteri meletakkan dasar bagi sistem kesejahteraan sosial Indonesia. Saya menunjukkan bahwa wanita tidak hanya mampu memimpin di tingkat tertinggi, tetapi bahwa perspektif mereka sangat penting, terutama di bidang-bidang seperti urusan sosial yang membutuhkan empati dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan manusia. Penunjukan saya lebih dari sekadar simbolis. Itu adalah demonstrasi praktis kompetensi dan dedikasi. Sebagai menteri wanita pertama di negara ini, saya membuktikan bahwa saya bukan hanya wanita yang tepat untuk pekerjaan itu, tetapi orang yang tepat untuk bangsa yang sangat membutuhkan penyembuhan dan harapan. Hidup dengan caranya yang tak terduga, membawa kembali cinta ke dunia saya. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri sepenuhnya untuk pekerjaan saya dan negara, saya menemukan pasangan dalam diri Soebadio Sastrosatomo. Dia adalah sesama nasionalis, seorang pemikir politik, dan seseorang yang sangat menghormati kecerdasan dan misi saya. Hubungan kami bukanlah romansa konvensional pada masanya, tetapi kemitraan yang setara. Soebadio mengagumi kekuatan dan kemandirian saya, dan dia mendukung peran publik saya tanpa keraguan. Kami menikah pada tahun 1964, ketika saya sudah berusia 50-an. Pernikahan di usia lanjut ini adalah sumber kebahagiaan pribadi dan persahabatan yang besar bagi saya. Hubungan kami adalah pertemuan pikiran dan hati. Kami berbagi visi yang sama untuk Indonesia dan komitmen mendalam terhadap pelayanan publik. Dalam diri Soebadio, saya menemukan bukan hanya seorang suami, tetapi seorang teman sejati dan rekan intelektual. Kami bisa mendiskusikan politik, hukum, dan masa depan bangsa selama berjam-jam. Kehidupan intelektual bersama ini adalah dasar dari ikatan kami. Bagi seseorang seperti saya, yang telah menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk memperjuangkan pertempuran yang sepi, kemitraan ini memberikan rasa stabilitas dan dukungan timbal balik yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita dapat memiliki karier publik yang kuat dan kehidupan pribadi yang memuaskan. Namun,
Waktu kami bersama juga ditandai oleh tantangan. Aktivitas politik Subadio terkadang membuatnya berselisih dengan pemerintah yang berkuasa, menyebabkan periode stres dan ketidakpastian yang luar biasa bagi kami. Selama beberapa masa politik paling sulit di Indonesia, saya berdiri di samping suami saya, menawarkan dukungan tak tergoyahkan saya seperti yang selalu dia berikan kepada saya. Ikatan kami diuji oleh gejolak politik, tetapi tidak pernah putus. Periode hidup saya ini menyoroti kesetiaan saya dan kapasitas saya untuk hubungan pribadi yang mendalam, kualitas yang melengkapi citra publik saya yang kuat. Itu adalah kemitraan yang dibangun di atas cita-cita bersama dan rasa saling menghormati. Bab ini mengungkapkan pentingnya hubungan manusia. Setelah bertahun-tahun pengabdian publik yang menuntut pengorbanan pribadi yang luar biasa, pernikahan saya dengan Soebadio membawa saya rasa kedamaian pribadi dan kemitraan yang memang pantas. Ini melengkapi gambaran siapa saya, menunjukkan saya bukan hanya sebagai menteri atau pengacara, tetapi sebagai seorang istri dan pasangan yang menghargai cinta dan persahabatan. Hubungan saya dengan Soebadio adalah bukti gagasan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan, dan bahwa kemitraan yang kuat dapat menjadi jangkar yang kuat dalam kehidupan yang didedikasikan untuk kebaikan yang lebih besar. Bahkan setelah mundur dari posisi pemerintahan formal, saya tidak pernah benar-benar pensiun dari misi hidup saya. Di tahun-tahun terakhir saya beralih dari politikus garis depan menjadi negarawan senior yang dihormati. Rumah saya menjadi pusat informal bagi aktivis muda, mahasiswa, dan calon pemimpin wanita yang mencari bimbingan dan kebijaksanaan saya. Saya terus melayani bangsa dengan cara yang lebih tenang, tetapi sama pentingnya. Saya bertugas di Lembaga Sensor Film Negara, menggunakan posisi saya untuk mengadvokasi film-film yang mendidik dan memberdayakan. Saya juga tetap menjadi suara berpengaruh dalam masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan wanita dan hukum keluarga. Semangat saya untuk hak-hak wanita tetap sekuat sebelumnya. Saya terus menjadi advokat yang kuat untuk reformasi hukum perkawinan. Selama beberapa dekade, saya telah berjuang untuk undang-undang perkawinan terpadu yang akan memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi wanita, tanpa memandang agama atau etnis mereka. Saya telah melihat langsung bagaimana undang-undang lama yang terfragmentasi membuat wanita rentan. Meskipun undang-undang perkawinan terakhir tahun 1974 tidak mencakup semua ketentuan yang saya harapkan, itu adalah langkah maju yang signifikan, dan dekade advokasi tanpa lelah saya berperan penting dalam pengesahannya. Ini adalah puncak dari perjuangan yang saya mulai sebagai pengacara muda. Periode ini juga merupakan salah satu refleksi mendalam bagi saya. Saya telah menyaksikan kelahiran sebuah bangsa, bertugas di pemerintahan pertamanya, dan menavigasi evolusi politiknya yang bergejolak. Saya membawa sejarah Indonesia dalam diri saya. Dalam percakapan saya dengan generasi muda, saya adalah jembatan hidup ke masa lalu, mengingatkan mereka tentang cita-cita di mana bangsa ini didirikan. Saya menekankan pentingnya integritas, kasih sayang, dan komitmen berkelanjutan terhadap keadilan sosial. Kehadiran saya adalah pengingat yang konstan dan tenang akan semangat revolusioner yang tidak boleh dilupakan. Kekuatan yang saya tunjukkan di tahun-tahun terakhir, saya berbeda dari energi berapi-api masa muda saya. Itu adalah kekuatan yang tenang, mantap, dan mendalam, lahir dari pengalaman seumur hidup, perjuangan, dan pencapaian. Saya telah menghadapi tantangan publik dan pribadi yang luar biasa, dan saya telah menghadapi semuanya dengan anggun dan ketabahan. Pelayanan saya yang berkelanjutan, bahkan di luar sorotan politik, menunjukkan bahwa komitmen saya bukan pada kekuasaan atau ketenaran, tetapi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Tahun-tahun terakhir saya adalah kelas master tentang bagaimana menua dengan tujuan, martabat, dan dedikasi yang tak tergoyahkan pada cita-cita seseorang. Saya meninggal pada tahun 1988, tetapi warisan saya terjalin dalam struktur bangsa Indonesia. Saya lebih dari sekadar menteri wanita pertama atau lulusan hukum wanita pertama. Saya adalah arsitek dasar Indonesia yang lebih adil dan setara. Warisan terbesar saya adalah kemajuan hukum dan sosial nyata yang saya perjuangkan. Hak-hak wanita yang lebih baik dalam perkawinan, pembentukan program kesejahteraan sosial, dan gagasan bahwa seorang wanita dapat memegang jabatan tertinggi negara,
adalah bagian dari kontribusi abadi saya. Saya tidak hanya berbicara tentang perubahan. Saya mendedikasikan seluruh hidup saya untuk mewujudkannya. Satu undang-undang dan satu kehidupan pada satu waktu. Kisah hidup saya berfungsi sebagai sumber inspirasi yang kuat, terutama bagi wanita Indonesia saat ini. Saya membuktikan bahwa baik tradisi maupun pemerintahan kolonial tidak dapat memadamkan ambisi seorang wanita yang bertekad. Saya mengajarkan bahwa pendidikan adalah alat untuk pembebasan dan bahwa keterampilan seseorang harus digunakan untuk melayani masyarakat. Di dunia, di mana wanita masih berjuang untuk upah yang sama, representasi yang sama, dan kebebasan dari diskriminasi, kisah saya bukanlah peninggalan masa lalu. Ini adalah cetak biru hidup untuk aktivisme dan kepemimpinan modern, mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan adalah maraton, bukan sprint. Nilai-nilai yang saya wujudkan, keberanian, integritas, kasih sayang, dan pengejaran keadilan yang tak henti-hentinya, tak lekang oleh waktu. Saya menunjukkan bahwa seseorang dapat menjadi nasionalis sekaligus feminis, bahwa memperjuangkan negara Anda dan memperjuangkan wanita adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pilihan saya untuk menolak kehidupan yang nyaman demi melayani kaum marginal adalah pelajaran mendalam dalam kepemimpinan etis. Saya mengingatkan setiap generasi bahwa kebesaran sejati tidak diukur dengan kekayaan atau kekuasaan, tetapi dengan dampak positif yang dimiliki seseorang terhadap kehidupan orang lain. Warisan saya menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang kita lakukan untuk membantu mereka yang tidak memiliki suara? Saat kita berdiri di sini hari ini, pada tanggal 19 Juli 2025, cahaya Maria Ulfa belum pudar. Itu bersinar di setiap wanita muda yang berani mengejar mimpinya, di setiap pengacara yang membela hak-hak orang miskin, dan di setiap pegawai negeri yang bekerja dengan integritas demi kebaikan bangsa. Saya adalah wanita dari dua dunia, tradisional dan modern. Dan saya membangun jembatan di antara keduanya. Hidup saya adalah pengingat yang permanen dan kuat bahwa satu orang yang dipersenjatai dengan keberanian dan keyakinan memang dapat mengubah dunia. Kisah saya belum berakhir. Itu berlanjut dengan kalian semua.